Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan mulai tumbang karena kutukanmu. Ya, jadi seperti beberapa kali pernah kita bahas dalam video-video kita terdahulu, bahwa ketika perpisahan itu terjadi, ada orang yang mengikhlaskan mantannya. Tetapi mungkin lebih banyak lagi yang kemudian berdoa yang buruk untuk mantannya, bahkan mengutuk mantannya untuk jatuh miskin, untuk menganggur, untuk dikhianati juga, untuk merasakan penderitaan seperti yang dia rasakan, bahkan lebih berat lagi. Ya. Nah, ini kalau teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, mesti bertanya, apa boleh kita mendoakan yang buruk untuk orang lain? Memang secara umum tidak boleh ya. Kecuali untuk orang yang sudah menzolimi kita. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima. Wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang. Illa man zulima, kecuali oleh orang-orang yang terzolimi. Wa kanallahu sami'an alima. Dan Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Jadi yang boleh berdoa yang buruk, yang boleh mengutuk itu cuman orang yang terzolimi, untuk orang yang sudah menzoliminya. Dan kutukan atau doa yang buruk dari orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab atau yang akan kejadian. Karena orang yang terzolimi itu amat sangat dekat dengan Allah. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Ya, nah itu dahsyatnya doa dari orang terzolimi, juga kutukan dari orang yang terzolimi. Nah, tadi ya, ketika dikhianati, kan banyak tuh yang kemudian mengutuk mantannya, jatuh miskin, menganggur, tidak punya apa-apa, dikhianati oleh orang ketiga, dan seterusnya. Nah, maka ketika kutukan ini mulai terjadi pada diri mantan, artinya mantan mulai tumbang, maka akan terlihat tanda-tandanya. Yang pertama tanda-tandanya adalah ketika mantan mulai menghilang dari media sosialnya. Jadi kalau biasanya mantan begitu bersemangat untuk memamerkan berbagai kemajuan-kemajuan dalam hidupnya, pekerjaannya, dan seterusnya, awal-awal masih terlihat mantan masih terus begitu produktif memposting sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya. Nah, sekarang sudah tidak pernah lagi itu. Jadi ketika orang mengutuk mantannya menganggur dan mantannya menganggur, maka sekarang tidak ada lagi kan yang bisa dia posting berkaitan dengan pekerjaannya kalau dia tidak punya pekerjaan. Jadi postingan-postingan tentang pekerjaan itu kemudian menghilang dari media sosialnya. Kemudian yang kedua ya, mantan biasanya sombong banget memamerkan pasangan barunya. Atau memamerkan orang ketiga lah begitu ya. Nah, apa tadi yang menjadi kutukan itu? Agar mantan dikhianati. Maka apa yang terjadi juga terlihat tuh.
di media sosial mantan. Postingan-postingan yang penuh kemesraan, kebahagiaan bersama orang ketiga juga menghilang. Tidak ada lagi. Lah kalau dia dikhianati oleh orang ketiga, apalagi yang bisa dia posting? Artinya dia sendiri sekarang, ya. Sehingga tidak ada satupun lagi postingan kebersamaan dengan orang ketiga. Bahkan mungkin saking kecewanya dikhianati oleh orang ketiga, semua postingan-postingan terdahulu, foto-foto bersama orang ketiga, semuanya sudah dihapus di media sosialnya. Nah, yang ketiga nih, mantan tidak mau lagi orang mengetahui tentang kehidupannya. Padahal kita kenal betul mantan dulu seperti apa ya. Mantan kan orangnya sombong banget ya, suka pamer lah pokoknya. Semua kesuksesannya orang harus tahu. Sehingga dia kalau sehari itu menggunakan media sosial, misalnya Facebook itu bisa sampai 15 kali. Ya, semuanya dipamerkan lah. Baru dapat duit, duitnya difoto, dipamerkan. Baru dapat transferan, rekeningnya di ATM itu difoto, dipamerkan. Makan yang mahal-mahal difoto, dipamerkan. Beli baju baru semuanya dipamerkan. Nah, sekarang mantan tidak mau orang mengetahui tentang apa yang terjadi dalam kehidupannya. Karena memang tidak ada lagi yang bisa dia sombongkan dari kehidupannya ketika secara ekonomi dia tumbang, dia menganggur, secara hubungan cinta dia pun tumbang, dia dikhianati, dan seterusnya. Nah, maka ketika dia tidak bisa sombong-sombongan lagi, maka dia akan menghilang tuh dari media sosial. Atau mungkin kalaupun memposting sesuatu jarang-jarang sekali. Dan itu pun tidak lagi berkaitan dengan dirinya dan dengan kehidupannya. Maka kalau kita melihat ada 3 tanda itu, maka itu adalah tanda-tanda bahwa mantan mulai tumbang. Karena kutukan yang pernah muncul di hati dan pikiran kita, atau bahkan mungkin kutukan yang pernah kita ucapkan karena kita sangat kecewa, sangat marah di waktu mantan mengkhianati kita dulu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.